Halo Sobat Jekis, kalau kalian melihat mobil ini langsung frontal dari fascia depannya, pasti kalian akan mengira kalau ini adalah sebuah Citroen C3 Aircross, ya kan? Ya, kita udah pernah bikin reviewnya di sebelah sini. Tapi kalau kalian perhatikan ke arah samping dan belakangnya, ya, bukan. Memang basicnya adalah platform yang sama dan sama-sama berbasis C3 gitu ya. Tapi ini adalah sebuah Citroen Basalt ya, alias versi coupe SUV dari Citroen C3 Aircross yang pastinya konon akan meramaikan jalanan Indonesia juga. So, sekarang kita sedang berada di Stellantis headquarter jauh-jauh di Prancis. Kayak apa sih detail dari coupe SUV dari Citroen yang konon harganya akan menjadi salah satu yang paling terjangkau di Indonesia ini? Yuk kita kupas luarnya dulu dari Your New Citroen Basalt. Nah, untuk jadi Citroen Basalt, ya mungkin kalian bertanya, apaan lagi ini sih gitu kan? Karena Citroen berencana untuk semakin menancapkan kipunya di Indonesia dengan produk lineup yang baik. Namun memang kita masih belum tahu kapan akan mengaspal Indonesia, tapi konon tidak lama lagi. Namun sekarang kita sedang berada di Stellantis HQ jauh-jauh di Paris, Prancis bersama dengan Citroen Indonesia, di mana mereka selain mengajak kita untuk mengeksplor booth mereka di Paris Motor Show 2024, mereka juga membawa kita ke design centernya melihat lini produk terbarunya. Dan yang dipajang di sini adalah mobil ini, ya, mobil yang harusnya sih familiar ya. Kenapa? Karena memang kalau kalian lihat dari depan, secara desainnya, proporsinya itu sangat mirip dengan Citroen C3 Aircross yang sudah dijual di Indonesia dan pernah kita bikin reviewnya di sebelah sini. Tapi begitu kalian dari bagian sampingnya, terutama bagian belakangnya, ini akan tampil seperti mobil yang jauh berbeda karena kesamaannya berhenti hanya di bagian depan aja. Karena ini adalah sebuah coupe SUV, sebuah topologi atau bentuk mobil baru yang mungkin selama ini hanya berada di kelas premium saja. Sebut saja Mercedes-Benz, BMW, Audi, mungkin sudah banyak desain mobil yang emosional seperti ini. Tapi kalau kita menilai di kelas-kelas yang setara dengan C3 Aircross, belum ada pemain yang ketemu dengan mobil ini. Jadi kayak apa sih bentuk atau detail dari si Citroen Basalt yang merupakan sebuah coupe SUV atau form coupe dari Citroen C3 Aircross ini? Sekarang kita bahas dari eksterior, dari belakang seperti biasa. Tapi disclaimer dulu, unit ini merupakan unit test TKOM, artinya memang ini bukan mobil jadi yang udah production version gitu ya. Ini adalah bentuk mock-up final yang mereka ajukan untuk pada saat mereka ingin memproduksi massal mobilnya. Jadi ketika desainer dan engineer sudah sepakat dan semua sudah oke, akhirnya inilah yang akan masuk produksi. Makanya interiornya itu masih belum bisa kita buka. Tapi kalau kalian pengen lihat detail interiornya, mobil ini sudah dipasarkan di India dan di Brazil terlebih dahulu. Kalian bisa mengacu ke referensi yang ada di sana. Dan kita mulai dari namanya dulu, Basalt. Basalt itu apa? Karena biasanya kan Citroen kan C3, C3 Aircross, C4, C4X, dan lain-lainnya. Di belakang sini, perbedaannya punya yang paling utama ada di bagian roofline-nya, di mana ketika C3 Aircross dia lurus dan vertikal di bagian sini, ini dia langsung melandai ke bagian bawah sini, sehingga kacanya itu lebih besar dan memberikan siluet yang jauh lebih sporty. Di atas antena sudah sharpin dengan warna hitam glossy, atapnya pun diberi aksen hitam juga, jadi kesannya seperti itu. Sudah datang di atas sini, kaca versi finalnya kita nggak tahu ada defogger apa enggak, tapi karena ini mock-up di sini memang tidak ada. Nah, yang menarik lagi adalah transisi dari engineering dengan departemen desain, karena
mereka cerita, desainernya cerita gitu, ketika menciptakan bagian belakang dari mobil ini, mereka nggak mau ini tuh jadi banyak panel kayak kompetitornya. Rata-rata kalau kalian lihat mobil di kelas SUV compact yang belakangnya tuh desainnya rapi, itu kalian ketok pasti plastik, karena untuk stamping desain yang baik lakukannya itu mahal dan sulit sekali. Contohnya Honda HR-V, kalian ketok aja bagasinya itu plastik ya, kalian bagasinya lurus sebenarnya. Nah tapi di sini departemen desain dari Citroen itu memperjuangkan kepada departemen engineering sehingga bagian belakang ini bisa di stamping dengan satu piece yang utuh, dari mulai bagasi sampai ke bagian dapil ini ke bagian bawah sini. Ini satu piece yang tidak terganggu oleh garis-garis yang mungkin ada ketika kalian pakai multi piece di bagian belakang. Dan ini jadi efeknya juga keren ya. Jadi ada dapil di bagian sini yang buat profil belakangnya makin sporty. Memang logonya masih pakai logo Citroen yang lama, tapi ya kita bisa expect logo Citroen baru hadir di mungkin pada saat faceliftnya nanti. Dan di bawah juga ada font basalt di bagian bawah kanan sebelah sini, dan di bagian bumpernya ini juga ada aksen putih hitam di bagian bawah yang lagi-lagi menegaskan kesan SUV atau crossover, lengkap dengan silver scuff plate di bagian bawah sini yang lagi-lagi menambah kesan tangguh. Untuk fitur-fitur yang mendetail seperti safety-nya, parking sensor dan kamera, ini mock-up jadi memang belum ada, tapi bisa mengacu ke fitur yang ada di Citroen Aircross yang baru. Jadi udah. Nah, ke bagian taillights ini yang gue paling suka dari bagian belakangnya, karena taillights-nya ini dia sudah mengadopsi DNA design dari Citroen Oli ES yang membawa DNA design Citroen terbaru, sudah C-shape seperti ini yang garis tipis, garis tipis lagi. Ini pun sudah LED dan nyalanya bergaris-garis ke belakang yang membuat dia kesannya seperti 3D, seperti Infinity taillights gitu. Dan juga ini bagian C-shape-nya itu agak masuk ke bagian dalam. Jadi kalau kalian lihat dari bagian belakang, ini tuh seperti melayang gitu ya. Lagi-lagi desain detail yang baru, yang juga sangat eksak. Nah, ini dia. Pas kita masuk ke bagian side profile-nya, langsung kelihatan perbedaan yang paling besarnya. Karena ketika C3 Aircross ini, roof line-nya dia lurus ke belakang. Di basalt ini sebagai sebuah coupe SUV, dia ditarik ke bawah. Sehingga menciptakan siluet yang jauh lebih sporty dan dinamis. Di bagian belakang sini, memang walaupun ini terkesan menurun, tapi Citroen sendiri sudah bilang bahwa mereka tidak pernah kompromi soal headroomnya. Jadi dipastikan kalau orang hidup di dalam, itu juga tetap mendapat headroom yang sama leganya gitu ya. Dan di bagian belakang sini juga banyak detail yang menarik. Contohnya selain atapnya yang sloping seperti ini juga di bagian pilarnya dia ada dua tarikan garis. Satu tarikan garis yang di atas, satu lagi tarikan garis yang lebih ke arah bawah. Jadi sehingga pas kena pantulan cahaya, ini memberikan ilusi kalau atapnya ini lebih rendah dibanding aslinya, cukup minta. Termasuk di bagian DLO-nya alias daylight opening, dia dibikin meruncing dan ketemu aksen hitam di bagian belakang sini yang tidak dibiarkan polos, tapi diberikan permainan aksen warna yang konon ini warnanya pun bisa kalian customize. Jadi mereka akan memberikan beberapa opsi warna untuk aksen-aksen ini dan bisa kalian pilih, dan bahkan konon kalian bisa punya lebih dari satu. Kalau kalian punya beli opsional itu, kalian bisa ganti-ganti juga sesuai dengan mood kalian hari itu. Kebetulan ini warnanya dengan aksen warna kuning cukup mencolok menurut kita. Dan di sini juga dari bagian taillights-nya agak floating di sini. Langsung ada garis yang langsung ketemu di bagian pintu sini, yang memang membuat body sampingnya atletis dan tidak polos. Over fender dan juga bagian rocker panel bawah sini tetap diberikan aksen kelahiran ala dengan crossover ya, dan juga secara ground clearance dia tetap tinggi sehingga siap untuk melintasi jalan-jalanan yang rusak seperti di India, Brazil, dan mungkin Indonesia di dalam. Nah, ke bagian depan memang untuk door handle, sayangnya dia masih menggunakan door handle yang serupa seperti yang sebelumnya, tidak seperti versi Eropa yang sudah menjadi grip type gitu ya. Ini masih model cukil atau model cekol, tapi ya nggak masalah, menurut kita ini nggak terlalu ngaruh juga. Dan di bagian spionnya ini juga diberikan kontras karena spionnya tidak sewarna body, tapi dia piano black seperti ini dengan shine di bagian bawah spionnya. Dan kalau dia mengikuti
update terbaru yang ada di India, ini spionnya sudah electric green light, jadi udah bisa dipakai, tidak seperti unit yang di Indonesia saat ini. Kemudian untuk bagian fendernya juga dibikin mengangkat ini, lagi-lagi menambah kesan robust dan kesan tangguh dari mobil. Di atas aksen roof rail ditiadakan supaya atapnya kesan lebih flowing aja, nggak kayak ada sanggulnya gitu, sehingga kesannya lebih sporty. Dan untuk antena, dia juga sharping di bagian atap sewarna hitam. Nah, beralih ke bagian kaki-kaki, di sini untuk urusan pelek, ini speknya memang masih belum final, karena untuk dia dari yang base spec bahkan ditawarkan dengan pelek kaleng dia. Tapi untuk varian yang paling atasnya, dia naik dari mulai 16 sampai 17. Tapi secara desain, ini sudah serupa dengan Basalt Vision, jadi secara desain sama dengan versi konsep yang memang ini hanya kecil saja. Nippon Polish multi-spoke dengan warna hitam di bagian belakangnya. Logo Citroen ini belum ada kenaikan lagi masih mock-up prototype, tapi nanti finalnya tidak ada logonya. Kemudian depan akan spek stage style dan kemudian kontrol itu tentunya sudah ada semua. Jadi secara overall mobil sudah melakukan varian cukup banyak. Dan akhirnya sampailah kita ke bagian fascia depan dari si Citroen Basalt. Nah, memang fascia depannya ini harus kita akui itu sangat mirip dengan kakaknya atau kembarannya gitu ya, alter egonya berupa Citroen C3 Aircross yang versi SUV konvensionalnya. Nah, tapi untuk varian SUV coupe ini memang tetap diberikan sedikit beberapa perbedaan. Contohnya dari bagian grill atasnya ini secara desain dia agak berbeda karena dia agak menumpuk gini ya. Jadi kesan itu lebih 3-dimensional dan juga diberi aksen warna satin chrome di bagian bilah-bilah garisnya sehingga ada unsur elegannya juga. Ketemu dengan logo The Chevron Citroen yang di tengah yang memang masih menggunakan logo yang lama belum yang baru. Dan dia ketemu lampu juga berbeda nih. Potongannya dia lebih dinamis karena dia lebih ke belakang seperti ini ya. Karena memang keseluruhan bumper di bawahnya ini juga berbeda. Kalau kalian lihat secara seksama, Citroen C3 Aircross itu kan bumpernya ada hitamnya yang ke bagian bawah sini gitu ya. Jadi grill atasnya itu terlihat lebih besar. Kesannya lebih macho mungkin ya, lebih bulky gitu. Sedangkan di Citroen Basalt ini dia lebih ingin menekankan dinamisme dan stance yang robust dan powerful, yang lebih sporty, sehingga untuk bagian airframe bawahnya dia lebih diperbesar ke atas dengan slot-slot di bagian tengah sini yang kotak-kotak ini yang bikin dia kesannya lagi-lagi robust. Termasuk di bagian samping-samping sini, Citroen juga bilang katanya mereka menyiapkan aksesoris khusus seperti highlight di bagian sini yang bisa dibeli secara individual, dan juga bumpernya ini walaupun mirip tapi juga berbeda karena di bagian bawah sini desainnya dia lebih mengotak dengan ada aksen underguard silver yang lebih melancip ke bagian sampingnya, dan ada aksen permainan warna di bagian fog lamp housing-nya yang ini pun juga bisa kalian customize. Jadi kalian bisa pilih, ini kebetulan karena adalah sebuah prototype atau ini bukan mobil final asli gitu ya, ini hanya sebagai test T-Com, jadi memang ini desainnya sudah finalized tapi ini masih hanya untuk show aja. Ini kanan kirinya aksennya berbeda, di bagian sebelah sana kuning, di bagian sebelah sini dia berwarna oranye. Tapi kalau kalian nanti sudah beli, ini bisa dipilih warnanya mau apa, dan bahkan bisa beli lebih dari satu kalau kalian pengen ganti-ganti sendiri di rumah. Bicara soal lampunya memang masih serupa ya untuk bagian prototype ini, tapi nanti ada yang beda di bagian final version-nya. Di bawah dia fog lamp bulat multi reflektor, namun memang masih kalau biasa. Di bagian atas untuk DRL dan lampu senja dia masih signature Citroen yang huruf X begini dan ke bawah. Termasuk untuk bagian ini dan hadirnya di prototype ini dia memang masih halogen fog lamp multi reflektor, tapi nanti untuk versi produksinya ini sudah berupa projector LED yang serupa dengan di beberapa market yang dia telah diluncurkan. Jadi bakal jadi jauh lebih modern pencahayaannya. Dan secara overall, desain dari si Citroen Basalt ini menurut kita sudah menawarkan sebuah mobil yang belum pernah ada di kelas ini, di harga segini gitu ya. Biasanya ini adalah sebuah emotional product. SUV coupe adalah sebuah emotional product yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang kaya dengan budget di atas 1 miliar. Tapi sekarang
kalau kalian pengen menggabungkan esensi SUV yang tinggi, commanding, dan siap kemana aja, digabungkan dengan coupe profile yang membuatnya tampil lebih sporty, Citroen Basalt mungkin kedepannya ketika hadir di Indonesia bisa menjadi alternatif dari SUV konvensional yang sangat menarik sekali. Dan yes, memang kalau bicara soal interior, seperti yang gue tawarkan ini adalah sebuah mock-up finalisasi desain pada saat mereka ingin memproduksi mobil untuk production. Tentunya interior ini masih belum bisa dibuka. Akhirnya di sebuah model saja, maka di dalam kelihatan seperti mobil kelahiran ya. Jadi ada tenggelam gitu sama interiornya. Tapi tentunya, kalau kalian ingin lihat interior yang secara detail seperti apa, mobil ini juga dijual di India dan di Brazil. Di India dia revenue, di Brazil dia revenue, kalian melihat aja seperti apa. Tapi memang soal spesifikasi yang untuk Indonesia kita belum bisa ngomong karena Citroen sendiri belum memberikan informasi mengenai spesifikasi khusus untuk pasar Indonesia. Tapi setidaknya kalian punya gambaran seperti apa line-up fitur, desain, dan pastinya perbedaan antara Basalt dengan Citroen Aircross yang konvensional yang sudah dijual di Indonesia terlebih dahulu. Menurut kita hal menariknya sih seperti contohnya AC-nya yang sudah digital, di baris keduanya dia ada support dan fitur-fitur kecil yang tentunya membuat interior khas langsung Citroen di Citroen Basalt ini semakin nyaman dan semakin enak untuk kalian pakai. Kita nanti aja pasti udah Yaps, oke. Jadi kurang lebih kita jadi sedikit flash impression video untuk Citroen Basalt tahun 2024. Memang mobil yang satu ini itu sebenarnya sudah diluncurkan oleh Citroen, tapi untuk pasar India dan pasar Brazil. Untuk pasar Indonesia, konon akan segera meluncur juga, tapi kita memang belum tahu kapan tanggal tepatnya. Dan sebagai sebuah coupe SUV yang konon price range-nya itu nggak jauh dari Citroen Aircross, pastinya ini akan menjadi produk yang sangat menarik sekali karena dia nggak punya lawan sama sekali di kelas ini. Di India dia boleh bertemu dengan Tata Curvy, tapi kalau di Indonesia belum ada pernah kedengeran tuh coupe SUV dengan harga yang terjangkau. Karena biasanya kalau kalian pengen coupe SUV itu langsung menujunya ke brand-brand premium, Mercedes-Benz, BMW, Audi, dan lainnya gitu ya. Sedangkan hadirnya mobil ini menunjukkan komitmen Citroen untuk stay true ke legacy mereka, yaitu brand yang daring dan brand yang membuat mobil for everyone but like no one. Seperti itu. Dan menurut kalian kira-kira seperti apa sih spek yang cocok buat Indonesia? Karena ini speknya sendiri belum finalized untuk pasar kita. Kita bisa mengacu ke spek yang ada di mungkin India atau yang ada di Brazil, yang dimana ada yang pakai mesin 1200 cc turbo seperti yang kita di Indonesia, ada juga yang pakai mesin 1000 cc dengan transmisi sendiri, tapi kita masih belum dapat finalisasinya. Tapi yang cocok gimana, kalian bisa komen juga di bawah. Termasuk soal harga, dia juga belum finalize. Kalau kita mengacu ke pasar Brazil, mobil ini di slot antara Citroen C3 dengan Citroen Aircross, jadi dia berada di tengah pricing. Sedangkan untuk pasar India, mobil ini secara pricing benar-benar langsung serupa pemilik dengan saudaranya yaitu C3 Aircross. Jadi menurut kalian pantasnya ini ditaruh di mana posisinya, dan yang pantas kira-kira harganya berapa? Langsung aja komen di bawah juga. Tentunya kita pengen kasih spesial ke Citroen Indonesia yang udah ngajak kita all the way jauh-jauh sampai ke Paris, Prancis untuk melihat Paris Motor Show 2024, melihat booth mereka yang sangat keren, dan datang ke Stellantis HQ untuk kedua kalinya. Tahun lalu kita udah datang mereview Citroen Oli dan juga mereview Citroen C3 Aircross sebelum dia launching resmi di Indonesia. Kesempatan yang sangat luar biasa. Kali ini kita diperlihatkan Citroen Basalt yang ini, yang menurut kita produk yang sangat menarik. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai keseruan dari Citroen Indonesia, silahkan kalian cek out Instagram mereka di sebelah. Dan pastinya thank you banget untuk kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami kira kalian semua mereka subscribe dan jangan kepoin juga sosial mereka untuk Instagram kami dalam bisa wishlist ini supaya selalu update dengan informasi terbaru dan mobil-mobil keren seperti Citroen Basalt ini. So,
kapan launchingnya? Kita nggak sabar banget. Dan harga lantas berapa? Komen langsung bawah. We'll see you guys again in the next video, right safe.